Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berbahagia untuk kita semua. Gimana nih kabar teman-teman sekalian dan Pak Anwar? Semoga teman-teman sekalian beserta Bapak Anwar tahun ini dalam keadaan sehat dan berbahagia. Nah, jadi tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas UCP 1 Keuangan Mikro Islam, yaitu tentang ruang lingkup dan strategi nasional keuangan inklusi. Nah, jadi pertama-tama saya akan jelaskan tentang pengertian inklusi keuangan itu sendiri terlebih dahulu. Menurut World Bank pada tahun 2016, inklusi keuangan itu didefinisikan sebagai akses terhadap produk dan layanan jasa keuangan yang bermanfaat dan terjangkau dalam memenuhi kebutuhan masyarakat maupun usahanya dalam hal transaksi, pembayaran, tabungan, kredit, dan asuransi yang digunakan secara bertanggung jawab, berkala, dan berkelanjutan. Nah, selanjutnya ini akan saya jabarkan data dari OJK tentang indeks literasi keuangan dan indeks inklusi keuangan. Nah, pada tahun 2022 dari OJK itu sendiri, indeks literasi keuangan meningkat yang tadinya 49,6%, yang tadinya 38% pada tahun 2019. Nah, di tahun 2022 ini meningkat menjadi 49,6%. Lalu indeks inklusi keuangan pada tahun 2022 itu meningkat menjadi 85,1% dibanding pada tahun 2019 yang hanya 76,1%. Gap tersebut semakin kecil, yakinnya 36%. Nah, ini itu merupakan suatu permasalahan di Indonesia sendiri. Karena literasi dan inklusi keuangan itu tidak berjalan dengan beriringan. Nah, selanjutnya akan saya jelaskan perbedaan inklusi dan literasi keuangan berdasarkan parameternya. Nah, kalau dari parameter inklusi keuangan sendiri, itu tingkat inklusi keuangan menggunakan parameter penggunaan atau usage produk atau layanan keuangan dalam waktu 1 tahun terakhir. Nah, untuk parameter literasi keuangan, yaitu tingkat literasi keuangan itu terdiri dari indikator pengetahuan, keterampilan, keyakinan, sikap, dan perilaku. Nah, mengapa sih inklusi keuangan itu penting? Nah, di sini akan saya jelaskan mengapa inklusi keuangan itu penting menurut website bi.go.id, yaitu websitenya Bank Indonesia. Nah, kenapa inklusi keuangan itu penting? Karena inklusi keuangan itu dapat meningkatkan efisiensi ekonomi, terus mendukung stabilitas sistem keuangan, mengurangi shadow banking atau irresponsible finance, terus juga mendukung pendalaman pasar keuangan, memberikan potensi pasar baru bagi perbankan, terus juga mendukung peningkatan Human Development Index atau HDI Indonesia, yaitu peningkatan SDM Indonesia lah gitu. Terus juga berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Terus juga dianggap penting karena dapat mengurangi kesenjangan sosial atau inequality dan rigiditas low income trap. Nah, apa sih strategi dari negara kita sendiri? Nah, selanjutnya akan saya jelaskan strategi nasional keuangan inklusif. Nah, jadi yang pertama itu strategi nasional ini memuat tujuan, cara mencapai tujuan, sasaran, dan target keuangan inklusif dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi, percepatan penanggulangan kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan antar individu dan antar daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Selanjutnya, itu sebagai pedoman bagi kementerian atau lembaga anggota DNKI dalam menyusun kebijakan sektoral yang terkait dengan inklusi keuangan. Nah, yang terakhir itu sebagai sarana untuk mensinergikan dokumen rencana pembangunan jangka menengah nasional, rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana kerja pemerintah daerah,
dan Sustainable Development Goals atau SDGs yang terkait di Indonesia, serta sebagai penyusunan dan penyesuaian kebijakan daerah. Nah, selanjutnya ini ada pilar-pilar strategi nasional dalam keuangan inklusi itu sendiri. Nah, pertama ini ada pilar edukasi keuangan, yaitu meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai lembaga keuangan formal, produk, dan jasa keuangan. Pilar selanjutnya yaitu fasilitas keuangan publik. Kemampuan dan peran pemerintah dalam penyediaan pembiayaan keuangan publik, baik secara langsung maupun bersyarat, guna mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat. Nah, pilar selanjutnya yaitu fasilitas intermediasi dan saluran distribusi, yaitu meningkatkan kesadaran lembaga keuangan akan keberadaan segmen yang potensial di masyarakat, sekaligus mencari beberapa metode alternatif untuk meningkatkan distribusi produk dan jasa keuangan. Lalu ada hak properti masyarakat, yaitu meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai lembaga keuangan formal, produk, dan jasa keuangan. Dan selanjutnya ada pilar kebijakan yang mendukung, yaitu membutuhkan dukungan kebijakan baik oleh pemerintah maupun Bank Indonesia sendiri, guna meningkatkan akses akan layanan keuangan. Dan pilar yang terakhir yaitu perlindungan konsumen. Ini tuh bertujuan agar masyarakat memiliki jaminan rasa aman nih ketika mengakses inklusi keuangan itu sendiri. Nah, dan dalam memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan yang ditawarkan. Nah, selanjutnya tuh ada Circle of Death. Jadi saya di sini tuh mencoba membuat suatu konsep tentang alur inklusi keuangan apabila tidak beriringan dengan literasi keuangan. Nah, jadi uh, ini tuh saya namakan Circle of Death atau lingkaran kematian. Karena alur tersebut akan terus seperti itu jika inklusi dan literasi itu terus menerus mendapat jarak, gap, atau ada tembok di tengah-tengahnya. Nah, jadi yang pertama yaitu tuh ada layanan keuangan formal. Nah, lembaga yang menghimpun dan menyalurkan dana untuk membantu taraf hidup masyarakat umum juga dapat berperan sebagai badan usaha untuk menghimpun dana saja, menyalurkan dana saja, ataupun gabungan dari keduanya. Lembaga keuangan yang terpercaya itu tuh sudah terdaftar dan terus diawasi nih oleh OJK. Jadi nomor dua itu ada akses terhadap layanan keuangan. Nah, akses layanan keuangan ini udah mencapai 85,10%, meningkat nih dibandingkan pada tahun 2019 yang hanya 76,19%. Dan yang ketiga, yaitu kurangnya wawasan atau literasi akan layanan keuangan. Nah, jadi di sini tuh masyarakat bisa mengakses segala fasilitas yang udah ditawarkan oleh pemerintah atau BI tentang layanan keuangan beserta kemudahannya, tapi tetap aja nih masyarakat nggak paham. Nah, selanjutnya ya kesimpulan. Nah, jadi berdasarkan seluruh materi atau paparan yang saya jelaskan, saya menyimpulkan bahwa inklusi keuangan itu tuh memang sudah bagus dalam mengalami peningkatannya. Itu tuh sudah meningkat menjadi 85,10%. Tetapi akan menjadi buruk jika presentasi tingkat literasi itu tidak sejalan dengan peningkatan inklusi keuangan itu sendiri. Nah, dapat diketahui literasi keuangan hanya 49,68% pada tahun 2022. Masih terdapat gap sebesar 35 sampai 42%. Maka dari itu, pemerintah membuat strategi yang tentunya tidak hanya meningkatkan keuangan inklusi saja, tetapi literasi juga supaya tujuannya tuh seimbang lah gitu. Yaitu dengan diciptakannya Perpu nomor 82 tahun 2016. Uh, Sekian paparan yang dapat saya jabarkan.
Uh, Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk teman-teman dan Bapak Anwar mungkin nih yang udah menonton sampai habis. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat buat kita semua. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Ekonomi Syariah tahun 2021. Meledak.